Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Suparmiaton dari SD Negeri 1 Kedungasem, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kedungasem mengenai tugas calon guru penggerak modul 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kepala SD Negeri 1 Kedungasem. Silahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Juminah, Kepala SD Negeri 1 Kedungasem, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, akan mendampingi Ibu Sri Suparmiaton dalam rangka mengambil tugas wawancara untuk kegiatan guru penggerak dalam modul 3.1 mengambil keputusan bajikan yang baik, intinya gitu. Monggo silahkan. Sebelumnya saya minta maaf Ibu telah menyita waktu Ibu di sela-sela tugas Ibu sebagai kepala sekolah. Monggo silakan, tidak apa-apa. Baik, kita mulai wawancaranya ya Bu ya. Ya, monggo. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara saya mengidentifikasikan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, yaitu kita lihat kasus-kasus itu tersebut biasanya ada unsur untuk menentukan satu di antara dua pilihan. Nah, kedua pilihan tersebut biasanya benar semua, berdasarkan moral benar, tetapi ada saling bertentangan. Kita lihat yang ada seperti itu yang mana, baru kita tindak lanjuti. Berarti kita mengidentifikasi masalah tersebut untuk mengecek kebenaran atau kesalahan yang terjadi ya Bu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Cara mengambil keputusan yang sama-sama pentingnya, sama-sama ada nilai kebajikannya, tentunya kita tidak gegabah begitu saja. Kita perlu mengidentifikasi tadi, terus pertama mengenali bahwa ada nilai-nilai saling bertentangan dalam kasus ini atau tidak. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terkait. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, baru pengujian benar atau salah. Selanjutnya, pengujian paradigma baru, benar lawan benar. Begitu, Bu. Berarti yang Ibu lakukan ada sekitar 5 langkah dalam mengambilan keputusan ya. Yang pertama tadi mengidentifikasi atau mengenali permasalahan. Terus kemudian menentukan siapa yang terkait dalam kasus itu. Yang ketiga menentukan fakta yang relevan dalam permasalahan yang terjadi. Kemudian melakukan pengujian benar atau salah fakta tadi. Dan yang kelima pengajuan paradigma benar lawan benar. Itu benar dan benar. Kita teliti, kita analisa. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur selama ini yang saya lakukan dalam mengambil keputusan etika dilema itu antara lain, pertama penentuan masalah. Masalah ditentukan, langsung keduanya
analisa situasi yang ada. Situasi yang ada dianalisa. Setelah itu ketiganya pengembangan alternatif. Pengembangan alternatif. Yang keempat, analisa alternatif. Setelah dikembangkan, dianalisa. Yang terakhir, pilihan alternatif yang paling baik. Tentunya ada yang paling baik walaupun sama-sama baiknya, ada yang gesernya atau Mbak ya, tidak sama jeblis tidak. Jadi ada 5 langkah atau 5 prosedur yang Ibu lakukan untuk mengatasi kasus-kasus yang terjadi nih Bu ya. Yang pertama tadi adalah penentuan masalah, analisa situasi yang ada, terus pengembangan alternatif, analisa alternatif, dan pilihan alternatif yang paling baik dari yang terbaik. Saya lanjutkan lagi Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya memang kita cari masalahnya yang ada tantangannya, lawannya itu tadi. Setelah itu kita analisa. Setelah dianalisa kita pilih alternatif yang terbaik tadi. Berarti mencari penyebab permasalahan. Iya, betul ini dilema atau tidak. Kadang-kadang tuh orang banyak itu mengatakan yang begini sumbernya itu kurang pas. Cari penyebab masalah yang benar dan mencari solusi terbaik dari permasalahan yang paling baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan. Tantangan saya dalam mengambil keputusan dilema etika itu, Bu, memang banyak tantangan. Pertama, kurangnya informasi. Informasi minim hanya sedikit dalam mengambil keputusannya biasanya kurang pas, kurang valid. Itu informasi sedikit ya. Berarti ada lawan lagi, perlu fakta yang banyak. Yang kedua, kebanyakan informasi itu kendala. Kebanyakan informasi ke sana ada, ke situ ada, juga merupakan kendala. Kalau kebanyakan informasi, mengambilnya dia bingung, mengidentifikasinya. Jadi bingungan. Kurang informasi ya kurang valid, kebanyakan informasi ya jadi bingung. Yang ketiga, adanya kepribadian. Rasa kepribadian, iki kayak ngene aku mau memutuskan hal ini. Bagaimana ini masih ada unsur pribadi. Lah, ini tantangan berat itu kalau ada unsur pribadi ini malah. Harus mementingkan semuanya padahal kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tapi manusiawi tetap manusiawi, Bu. Kepentingan pribadi sedikit pun kadang-kadang muncul. Sehingga ini juga merupakan kendala dalam mengambil keputusan dilema ini. Yang terakhir, ada tidak merasa ada keterkaitan. Maksudnya gini, walah aku ada urusan dengan itu. Ini juga merupakan kendala dalam mengambil keputusan. Intinya terlalu cuek nih, Bu. Iya, cuek, masa bodoh. Iya, masa bodoh. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal lain untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau tata kelola itu jelas tidak, Bu. Tata kelola tidak. Tapi kalau memang ada kasus seperti itu, memang langsung saya tangani berdasarkan pengalaman dan kita ambil jalan pintasnya yang terbaik, yang mana.
supaya kasus ini cepat terselesaikan. Berarti Begitu. sesegera mungkin dalam menyelesaikan Ya, kasus kalau ini. tidak segera diatasi nanti malah berkembang jadi banyak, ngobrol-ngobrol istilahnya gitu. Oke. Dengan yang pasti dengan solusi terbaik dan Terbaik, menguntungkan si klien semuanya. itu juga, menguntungkan semuanya gitu. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktornya itu ya memang berdasarkan dari pengalaman, pengetahuan yang sering saya lihat dan sering saya alami, kenyataan yang sering terjadi. Kalau siapa-siapa tidak, memang berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pengetahuan serta kenyataan yang sering terjadi. Baik itu langsung, kadang-kadang ada yang lewat informasi TV, ada hal-hal seperti itu, terus kita ambil hikmahnya, oh itu kurang benar, kalau seperti itu benar, biasanya begitu Mbak. Misalnya kalau ada permasalahan di sekolah ini, Ibu melibatkan Bapak Ibu guru. Nah, kalau permasalahan di sekolah jelas, ya jelas. Bapak Ibu guru saya kumpulkan bagaimana caranya anak seperti ini. Saya sendiri sebagai kepala sekolah tidak langsung memutuskan sendiri. Bila itu cuma kecil, bisa saya tangani sendiri, langsung saya tangani sendiri. Tapi kalau itu nanti buntutnya banyak, otomatis Bapak Ibu guru saya ajak musyawarah, karena di SD kan tidak ada Bapak Ibu guru BP. Terus ya Bapak Ibu guru musyawarah bagaimana ini baiknya kalau masalah seperti ini Bu, seperti ini Pak. Nah, biar semua tahu dan biar semua jelas akar masalahnya begitu. Berarti bisa diselesaikan dengan musyawarah Musyawarah, Bapak Ibu guru untuk mengambil keputusan dan penyelesaian terbaik dari kasus-kasus yang Iya, terjadi. iya, iya. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran atau hikmah yang dapat saya petik dari dilema etika ini, yang pertama dalam mengambil keputusan perlu hati-hati, bijaksana, perlu hati-hati, bijaksana, terbuka, dan tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Begitu, Mbak. Bisa ditambahkan dengan cara musyawarah juga gitu. Iya, kan kita bijaksanai secara bermusyawarah tadi. Baiknya bagaimana kepala sekolah tidak langsung mengambil tindakan sendiri, karena kepala sekolah itu bekerja juga sama guru-guru. Ya, baiknya bagaimana kita ambil kebijakan yang menguntungkan anak dan menguntungkan sekolah dan menguntungkan orang banyak. Gitu. Terima kasih atas semua yang telah Ibu Kepala Sekolah sampaikan. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Cukup sekian wawancara yang bisa saya lakukan. Semoga ini nanti bisa membawa manfaat untuk Ibu, amin, ya, untuk sekolah, dan untuk saya sendiri pastinya. Amin. Dan saya akhiri. Nah, ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan dalam pengambilan kasus dilema ini dapat berjalan dengan baik dan tidak timbul-timbul kasus-kasus seperti itu lagi. Anak-anak jadi jerah dan dalam praktek ini semoga lancar. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suparmiaton, calon guru penggerak Angkatan 9, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, dari SD Negeri 1 Kedungasem. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1
pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sumber. Monggo Bapak memperkenalkan diri. Terima kasih. Terima kasih dari Ibu Sri yang berkenan hadir di sekolah kami dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan tahapan CGP, yaitu tahapan demonstrasi kontekstual, dengan melalui kegiatan wawancara dengan saya selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Sumber. Nama saya Sunarto. Silakan Pak Busri. Sebelumnya saya mohon maaf telah menyita waktu Bapak selagi disibukkan dengan tugas-tugas sebagai kepala sekolah. Sekarang saya mulai pertanyaannya ya Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah? Begini ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul di sekolah itu, pertama itu terkait masalah kedinasan. Yang kedua terkait kedisiplinan. Yang ketiga terkait lingkungan. Berarti untuk mengidentifikasinya Bapak melakukan pengelompokan ya. Itu dari kedinasan, kedisiplinan, dan lingkungan. Ya. Seperti itu ya Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Kasus yang saya alami ketika ada semacam dilema, di sini ada contoh real, yaitu terkait kantin sekolah. Kantin sekolah ini merupakan sarana untuk menjamin tentang kebersihan makanan yang dikonsumsi oleh siswa kami. Secara kedinasan saya melakukan kerjasama dengan pihak puskesmas yang beberapa waktu yang lalu melakukan kunjungan di SD kami, menanyakan tentang kantin sekolah. Sehingga kami melakukan aktivitas tersebut, membentuk kantin yang mana dalam kantin itu saya memberikan arahan kepada penyaji, penjual makanan, senantiasa menjaga kebersihan makanan dan gizi makanan itu. Berarti untuk pengambilan keputusan di sekolah ini, Bapak mengadakan kerjasama dengan pihak puskesmas untuk memberikan pengarahan pada pihak kantin agar memberikan atau menyajikan dan menjual makanan-makanan yang sehat, bergizi untuk dikonsumsi para siswa-siswanya. Betul ya. Agar tidak terjangkit suatu penyakit dan diharapkan muridnya di sini tetap sehat. Betul ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Terkait kantin sekolah, itu saya melakukan pemantauan secara berkala terhadap kantin sekolah, melihat langsung tentang makanan yang disajikan, jenis makanan apa, cara masaknya bagaimana, terus pula saya lihat lingkungan di dalam kantin. Jika saya menemukan hal-hal yang saya rasa itu perlu saya beri pengarahan, maka saya beri pengarahan langsung, misalkan tentang kebersihan sarana prasarana seperti piring atau gelas atau sendok, sehingga nanti itu tetap menjaga kebersihan. Itu yang pertama. Kedua, bungkus dari makanan itu pun
sudah saya arahkan bahwa setelah ada makanan setelah dimakan, bungkusnya dibuang di tempat sampah yang telah disediakan. Berarti bagus ya Pak melakukan pemantauan langsung ke kantinnya untuk mengetahui kebersihan pihak kantin, terus bagaimana pengolahan makanan di kantin dan apa saja yang dijual, serta anak-anak dapat ilmu atau pengetahuan baru tentang pentingnya sampah, menjaga kebersihan lingkungan. Itu ya Pak. Betul ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Untuk mengambil keputusan dilema etika, tadi sudah saya utarakan. Contohnya kantin, itu saya melakukan pendekatan secara pribadi kepada pedagang yang saya tunjuk sebagai pengelola kantin sekolah. Sehingga terjadinya pendekatan ini, pedagang atau penjual itu merasa mendapat perhatian, sehingga mereka itu dalam melakukan aktivitas mematuhi arahan saya dan sesuai himbauan puskesmas agar senantiasa untuk menjaga kebersihan makanan dan menjaga gizi, sehingga asupan gizi itu sangat bermanfaat untuk kesehatan anak-anak. Berarti melakukan pendekatan pribadi secara kekeluargaan agar terjalin silaturahmi yang baik dan mereka pun bisa bekerja dengan baik memenuhi kebutuhan peserta didik ya Pak. Dan tentunya dengan aturan-aturan dari puskesmas tadi bisa memberikan pengetahuan bagi penjual untuk memberikan produk-produk makanan yang sehat dan bergizi. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terkait tentang kedisiplinan, ini saya tekankan di sekolah SDN 2 Sumber terhadap anak-anak atau murid-murid bahwa sekolah ini menjaga kebersihan lingkungan, sehingga anak-anak ini pun saya beri pengarahan agar mematuhi arahan dari Bapak Ibu guru di sekolah dan kepala sekolah agar tertib, disiplin membuang sampah pada tempat-tempat yang disediakan. Di sekolah kami ini pun sudah ada tempat sampah pengelompokan organik dan anorganik. Tapi terkadang anak ini pun, namanya anak, membuang sampahnya tidak pada tempat yang sudah disediakan atau organik dan anorganik. Tapi kami selaku pendidik tetap selalu mengingatkan. Dan selalu mengingatkan, karena apa? Anak-anak itu senangnya bermain, sehingga kadang-kadang itu mereka itu membuang sampah asal buang. Sehingga walaupun demikian, seorang pendidik, Bapak Ibu guru yang lain senantiasa mengingatkan, sehingga anak itu pun lama-kelamaan sadar, disiplin tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya tadi. Oh iya, untuk terkait kebersihan tadi ya Pak, biasanya kan di sekolah ada kegiatan kebersihan. Biasanya dilaksanakan di hari apa? Nah, itu begini. Kalau kegiatan kebersihan di sekolah itu secara rutin dilaksanakan sesuai dengan jadwal piket di kelas masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah pun mempunyai agenda, yaitu setiap hari Sabtu ada kegiatan Sabtu bersih. Jadi semua anak-anak dari masing-masing kelas melakukan kerja bakti bersama, membersihkan lingkungan sekolah.
Programnya bagus ya Pak untuk dilaksanakan untuk Ya. mendidik peserta didik Ya, supaya itu. lebih disiplin. Betul. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak Ya. jalankan? Ini karena dilema etika itu setiap orang tetap mengalami. Kaitannya dengan tadi saya utarakan tentang kebersihan sekolah, bekerja sama dengan pihak kedua untuk membangun kantin sekolah. Memang ini awal-awalnya ada suatu keraguan. Karena apa? Karena yang namanya berusaha itu kan belum tahu bagaimana hasilnya. Tapi saya berusaha memberikan semacam penguatan motivasi pada pedagang tadi, sehingga saya ajak kerjasama untuk mendirikan kantin di sekolah dan mereka mau menerima. Awalnya memang ada pertimbangan karena ini menyangkut usaha, menyangkut dirikan bangunan, tapi setelah saya beri pengarahan itu bersedia itu. Untuk mengatasi hal-hal yang lain seperti tadi membuang sampah sembarangan pada anak-anak yang semula anak-anak begitu kurang mematuhi aturan tentang membuang sampah pada tempatnya, itu pun saya memberikan pengarahan senantiasa kepada anak-anak baik secara langsung maupun melalui Bapak Ibu guru ketika mengajar di sekolah. Dan responnya sangat bagus, Bapak-Bapak Ibu guru pun mengapresiasi terhadap anak-anak yang sekarang ini sudah melakukan tindakan yang baik, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dan sebelah kami sudah ada kotak sampah dua macam tadi, anorganik dan organik. Dan sudah berjalan baik itu. Berarti sebelum Bapak langsung mengarahkan ke pihak kantin, Bapak bermusyawarah dulu ya dengan Bapak Ibu guru dan pihak kantin bagaimana untuk menjaga kebersihan itu. Setelah mereka setuju, baru Bapak bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk memberikan pengarahan kepada pihak kantin tersebut ya Pak. Betul ya, betul sekali ya. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau pihak yang membantu menyelesaikan dilema etika, saya itu mempunyai cara sebelum saya mengambil suatu keputusan atau kebijakan, saya melakukan atau diskusi dengan Bapak Ibu guru, sehingga persoalan atau apa yang saya lakukan itu mendapat masukan, mendapat istilahnya solusi yang terbaik, sehingga nanti apa yang saya lakukan itu merupakan keputusan bersama, keputusan pihak sekolah, yaitu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru itu di situ. Berarti dengan cara musyawarah untuk mengambil keputusan agar apa yang namanya Pak, agar tidak merugikan salah satu pihak. Ya, gitu betul. Ya, Pak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang saya ambil itu pengambilan keputusan itu harus dengan cara melakukan tindakan yang berdampak pada orang lain, sehingga apa yang saya lakukan ini pun harus melangkah, bekerja sama, bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru, sehingga apa yang saya jadikan keputusan ini merupakan keputusan bersama dari pihak sekolah, yang mana nanti hasilnya pun untuk kebersamaan dan untuk kepentingan sekolah.
Bagus ya Pak, dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk kepentingan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak. Betul ya. Mungkin itu wawancara yang bisa saya lakukan dengan Bapak. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan apa yang telah Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi Bapak, dan terutama untuk SD Negeri 2 Sumber tercinta ini. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.